Jadi memang sahabatnya itu, teman baiknya, memang tinggal di rumahnya waktu itu dengan alasan katanya rumahnya lagi direnovasi. Yang gue dengar dari hasil rekaman, ya gue kalau jadi Baim sih gue akan mengambil langkah yang sama, bercerai. Bercerai itu kan bukan berarti musuhan kan. Saya sempat bilang gini sama Baim, satu kalimat saya underestimate loh sama kamu. Dan saya bicara langsung sama Baim gitu loh. Apa yang saya ungkap ini memang saya merasakan saya pernah dimanipulatif sama Baim. Oh, ibu ini korban dari manipulatifnya Baim. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Kali ini kita bakal nge-reaction siapa nih? Kalian udah tau lah, lihat dari thumbnail ya. Ya, Nikita Mirzani guys ya. Jadi ternyata Nikita Mirzani pernah meng-speak up sosok selingkuhan dari Paula. Waduh, siapa tuh? Tiba-tiba banget ya saya menemukan FYP seperti ini. Menarik banget buat kita reaction bareng-bareng nih. Atau buat berdiskusi, karena kolom komentar saya tentu saya tidak bakal saya matikan. Karena kalian bisa berdiskusi bareng-bareng bersama saya juga nih kan, kita lihat nih. Tapi komentarnya baik-baik. Nah, ngomongin komentar yang baik-baik, sebelum kalian mendengarkan konten saya, jangan lupa pakai ini dia. Datang gak sih Besius ya. Ini kalau mau kalian pakai olahraga enak banget, gak bakal jatuh. Buat nonton YouTube enak banget, gak bikin telinga kalian budek sakit, karena di sini pasti ada celahnya nih. Dia nggak nempel nutupin gendang telinga kita ya. Itu menurut saya sakit sih kalau nutupin gendang telinga. Sama kita mulai videonya sekarang juga. Tapi sebelum memulai video, kalian ada yang mau komentarnya dibacakan? Jadilah top komen atau kalian memberikan support thanks. Lalu channel ini ya dikit-dikit aja 2000, 1000 nggak apa-apa. Biar komentar kalian itu paling atas aja sih tujuannya. Yaudah, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go! Niki spill sosok selingkuhan Paula. Gimana ya kondisi Nikita Mirzani ya? Udah kangen banget saya ya, udah lihat dia ya. Lanjut. Si N, teman baiknya dia, pernah tinggal di rumahnya juga. Kalau itu memang gue diceritain. Jadi memang sahabatnya itu, teman baiknya, memang tinggal di rumahnya waktu itu dengan alasan katanya rumahnya lagi direnovasi. Akhirnya tinggallah di rumahnya gitu. Akhirnya ya begitulah ya. Kalau gue nggak bisa bilang lebih lanjut karena gue tidak berada di tempat. Cuman kalau yang gue dengar dari hasil rekaman, ya gue kalau jadi Baim sih gue akan mengambil langkah yang sama, bercerai. Bercerai itu kan bukan berarti musuhan kan. Ini ya dari statement Nikita Mirzani, memberi saran cerai dan akhirnya terjadi ini pada tanggal 16 bulan 10 2024 teman-teman ya. Niko itu yang gemoy dan gondrong kan, kalau nggak salah dia arsitek juga yang biasa bantuin Baim renov atau bantuin bangunin kontraknya. Ya itulah sosok si Niko gemoy ya teman-teman. Di balik kegemoyannya itu ada kenakalannya sedikit ya. Ini sebenarnya bisa jadi pelajaran teman-teman, jangan pernah mengizinkan orang lain tinggal di rumah kalian ya. Apalagi satu atap, kita nggak tahu nih ya maksud dia apa. Ya karena sampai sekarang Niko belum muncul ke media, jadi saya agak curiga dengan Niko. Apa tujuan Niko ya merusak rumah tangga Baim dan Paula? Habis lihat Paula klarifikasi, sedih banget lihatnya. Dia tidak selingkuh, dia sedang berhijrah. Pasti ada terselip doa jauhkan dari hal-hal yang buruk. Inilah ya kata sosok Nikita Mirzani ya. Ternyata dia udah tahu sejak lama. Kita lihat lagi dari sudut pandang manajemen artis bernama Astrid yang menguat sisi gelap Baim. Sosok ini menyatakan Baim manipulatif. Oh, ini berbalik nih dengan Nikita. Nah, seru nih, ada lawannya nih. Ya Mbak Astrid gimana nih? Saya tadinya tidak mau untuk bicara ini di media, tapi saya kira nggak apa-apa, saya harus berkomitmen, bertanggung jawab dengan apa yang saya ucapkan gitu loh. Saya bilang Paula korban manipulatif, itu sampai dilihat 700.000 sekian tayangan, komentarnya juga 99,9% mungkin semua pro Paula. Ya saya ngerasain itu bahwa Baim memanipulatif satu kondisi. Saya terakhir komunikasi sama Baim saat itu ya, sebelum sampai muncul ke permukaan, sampai seru juga tuh gugatan-gugatan pada saat lucu-lucunya itu masalah. Saya sempat bilang gini sama Baim, satu kalimat saya underestimate loh sama kamu. Dan saya bicara langsung sama Baim gitu loh, saya underestimate sama kamu. Dan lucunya pada saat permasalahan itu muncul gitu loh, Baim membuat statement yang menggiring opini netizen. Jujur saat itu saya terhina sekali.
dibilang banyak banget netizen yang membela Baim. Pada saat itu mungkin memang Baim sedang luar biasa sebagai seorang pelaku YouTuber, melakukan kegiatan sosial eksperimen, membagi-bagi uang, ya kan, dermawan. Yang netizen itu pasti melihatnya Baim orang baik. Ini ibu ini muncul mau sensasi, mau pansos, padahal saya muncul bukan pansos. Ngapain juga saya pansos, itu saya orang di belakang layar kok di dunia entertain. Apa yang saya ungkap ini memang saya merasakan saya pernah dimanipulatif sama Baim. Oh, ibu ini korban dari manipulatifnya Baim. Makanya buat statement Paula dimanipulatif oleh Baim. Ini faktor dendam nggak sih? Tapi kita dengerin dulu komentarnya, lanjut. Sebagai seorang perempuan secara pribadi saya sangat empati dan jujur saya sedih. Kalau boleh jujur ingin menangis, saya menangis. Saya ngebayangin kalau itu terjadi sama saya gitu loh. Kok tega ya? Suami atau sekarang sudah posisinya mantan suami sampai segitunya gitu loh ya, membuka aib. Ibaratnya Paula itu dikulitin banget. Kok bisa ya, padahal kan yang namanya perceraian ya udah cerai aja gitu loh. Uniknya tak hanya mengulik sisi gelap seorang Baim Wong, Astrid pun menguak sisi pribadi Paula yang justru lugu alias polos. Karena bahkan ketika ditalak oleh Baim dan direkam, Paula sama sekali tak menduga jika percakapan rumah tangga tersebut bakal direkam Baim secara diam-diam. Kebetulan saya pernah mengenal sosok Paula di persidangan ya, satu hari satu kali itu aja ya. Jadi saya ketemu dan saya bisa melihat sosok yang sangat lugu, malah menurut saya dia lugu, nice dan berusaha menjadi sosok istri dan ibu yang baik. Saya bisa melihat itu loh. Kita katanya mengcapture WA aja gitu loh untuk hal yang sifatnya menceritakan kejelekan orang itu tidak boleh ya. Menyebarkan rekaman tidak boleh. Artinya ini kan sudah dikondisikan, disetting, ada rekaman. Paula di situ posisi yang tidak tahu loh. Ini yang bocorin siapa? Nih pihak Baim dong. Karena kan di situ terlihat yang dizolimin Paula. Artinya Paula kan belum bisa saya cerai. Ada ya cerai kan sudah diniatkan di handphone direkam gitu loh. Terus ada kalimat Baim ini yang benar-benar harusnya kita cerdas ya. Makanya saya kalau tidak mau berkomentar, kalau saya tidak mau dengerin ulang-ulang itu. Ada kalimat Baim yang saya ulang-ulang, dia ngomongin, ya ini buat bukti. Paula dengan lugunya, bukti apa gitu. Ini buat bukti. Artinya dia sudah kondisikan produser, sutradara sekaligus lo aktor gitu loh. Ya saya nggak kenal dekat sama Paula. Saya yang ketemu pada saat itu Paula malah lagi mensupport Baim sebagai suami waktu saya gugat gitu loh. Tapi saya bicara dari hati ke hati gitu. Saya pengen banget ketemu Paula. Ini ya. Jadi itu semua Baim udah menskenariokan teman-teman dari rekaman tersebut, dari statement Bu Astrid ini teman-teman ya. Udah diskenariokan karena Baim kan ya jejak digitalnya artis gitu ya, pemain film, semua bisa dia mainkan gitu kan. Gimana, setuju nggak dari statement Ibu Astrid ini? Kita lihat komentar. Jejak digital itu bisa dilihat siapa yang trouble mark. Ya tuh ya. Ya betul, pura-pura gak tahu deh. Tapi di IG banyak banget yang belain Baim. Baim itu ada pembelanya ya. Baim itu ada sekitar 30-40%-an lah pembela Baim. Tapi jujur nih saya melihat masih banyakan Paula sih. Kita lihat nih ya. Contohnya ada nih komentar yang menarik lagi. Baim bicara fakta. Yang pertama membuka aib justru Paula dengan lugu. Nah ini pasti pembela Baim nih ya Pak Raden. Oke, kita lihat pembela Paula. Mana buktinya Paula yang membuka aib duluan? Alhamdulillah ya, saya juga nggak tahu siapa lah yang salah, bukan saya ya. Yang nggak masuk di logis itu soal penyakit Paula kok setengah mengumbar. Ini jujur li ya, lebih kesana sih saya daripada statement Bu Astrid ya. Jujur li statementnya masih kurang saya terima karena kok bisa cuma ketemu sekali langsung bisa menilai itu aneh. Kemarin kita bahas KDM ya teman-teman. Kalau belum nonton yang ini. Nah kita coba bacain komentarnya. Kita lihat dari komentar Rapika Sari 8857. Kalau nggak salah dulu saya sekolah sama ada acara perpisahan juga. Ada kayak acara hajatan gitu, nyanyi, nari, pertunjukan, terus kita pakai kebaya. Nah yang biayain ya sekolah. Cuma sekarang kayaknya nggak ada lagi, diganti sama wisuda yang biaya sendiri. Dan pas kuliah yang lebih gong lagi, kita study tour ke luar negeri.
Untungnya nggak keluar angkasa. Nggak mau ikut, boleh, tapi bayaran 1/2 dari biaya. Alhasil keluargaku nyari pinjaman dulu ke keluarga. Dan akhirnya aku bawa uang saku cukup 1 juta. Bayangin, di luar negeri 1 juta cukup apa? Alhasil nelen ludah aja lihat teman-teman pada belanja. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting pernah ke sana. Jujur nih, kalau dari saya baca komentar ini kayaknya agak memberatkan orang tua sih. Intinya sih kayaknya sih Rapika ini nggak setuju ya dengan adanya wisuda. Study tour lah ya, study tour. Bukan wisuda, ini lebih ke arahnya study tour sih, karena kan keluar negeri ya. Lacus Celin 3167. Padahal perpisahan juga nggak mesti wisuda-wisudahan kan? Emang SMP SMA wisuda dapat titel ya? Dulu kami perpisahan cuma ngadain di sekolah, pantesan seni kayak gitu nggak ngeluarin biaya apapun dari orang tua. Kalau sekarang beda ya, semua serba biaya. Apalagi kalau pakaian kalian jelek, masih SD, SMP, SMA, sekarang udah pada mikirin outfit teman-teman. Outfit. Next, dari Paniquis Shop, Bayrin 5459. Kalau tahu ternyata dia talent, jangan-jangan yang kemarin itu gimmick. Itu dibayar. Ya udahlah, kayak gini aja komentarnya. Thank you banget yang udah komentar ya. Oh ya, jangan lupa nih lo ditampilin ya. Kita like dulu ya komentar-komentar kalian ya. Makasih banget ya yang udah apresiasi. Mohon maaf banget nggak bisa kita likein semua, tapi thank you banget yang udah komentar. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe. See you. Goodbye. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.